Pagi hari ini saya akan share tentang living faith, menghidupi iman. Tema gereja bulan ini adalah iman, dan bagian saya adalah menjelaskan tentang menghidupi iman. Segala sesuatu tentang Tuhan itu harus dihidupi dengan iman dan tidak bisa dengan logika. Yang mengerti katakan amin. Ketika saya dipanggil untuk Indonesia, sulit sekali menjelaskan kepada orang tua saya, mertua saya, bahwa Tuhan memanggil kami untuk Indonesia. Karena bagi manusia nggak ada yang masuk akal. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, dikatakan firman Tuhan bahwa tidak mungkin orang hidup berkenan kepada Allah tanpa iman. Dan barang siapa yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh harus percaya bahwa Allah ada. Iman itu secara sederhana akan diartikan oleh banyak orang. Percaya bahwa Allah itu ada. Di titik ini saja banyak kita yang sudah jadi Kristen tahunan masih sering tergoncang imannya ketika kita menghadapi pergumulan hidup dan kita menghadapi kemustahilan, jalan yang bentok, kita lalu digoncang dan mulai bertanya, apa benar Tuhan ada? Kalau mau jujur, kita hadapi itu. Hanya sekedar percaya bahwa Allah ada. Orang-orang yang punya iman akan sungguh-sungguh mencari Allah karena dia percaya bahwa Allah ada. Yang mengerti katakan amin. Apa itu iman? Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat pada pohon ara itu. Anda tahu Tuhan bilang engkau gak akan berbuah selama-lamanya, pohon itu langsung kering. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Iman adalah sebuah keyakinan, kepercayaan yang penuh tanpa rasa ragu. Pertanyaan saya pagi hari ini, apakah imanmu sudah mulai bertumbuh dari percaya bahwa Allah ada kepada sebuah keyakinan yang teguh, percaya penuh tanpa ragu kepada Tuhan? Dari mana iman timbul? Iman itu timbul, yang menjadi dasar dari iman dalam hidup kita adalah yang pertama, keyakinan yang teguh akan kasih Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kita. Kepercayaan penuh akan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita. Kalau Anda tidak percaya bahwa Tuhan mengasihimu, dan Anda tidak percaya bahwa firman Tuhan, yaitu Alkitab yang tertulis, merupakan sebuah kebenaran, hal ini tidak akan pernah jadi landasan buat hidupmu. Iman timbul bukan hanya dari keyakinan akan kasih-Nya dan firman yang tertulis, tapi juga dari firman Tuhan yang kita dengar dalam pewahyuan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya akan bahas itu lebih dalam. Saya harus tahu bahwa apa yang menjadi dasar dari iman itu harus jelas. Iman dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Roma 1, kita baca sama-sama. Injil itu kekuatan Allah. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sama-sama sekali lagi katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, apa yang menjadi landasan iman kita? Kebenaran firman. Tanpa mengerti kebenaran firman Tuhan, kita nggak bisa punya iman. Oleh karena itulah Anda sangat perlu baca firman. Orang yang menghidupi iman adalah orang yang mempercayai firman Tuhan sebagai dasar kebenaran
Kalau saya boleh tambahkan, yang hakiki sebagai landasan kehidupannya. Firman Tuhan satu-satunya dasar kebenaran yang menjadi landasan kehidupannya. Tahukah saudara bahwa apa yang kita yakini dengan sungguh-sungguh, apa yang kita imani akan nyata dalam tindakan-tindakan kita. Ini yang kita sebut dengan belief system. Belief system adalah landasan keyakinan atau kebenaran dalam pikiran yang melatar belakangi seseorang bersikap atau berperilaku. Saya kasih contoh. Berapa banyak Bapak Ibu yang saudara-saudari yang pernah mendengar kalau minum obat tidak boleh minum teh, kelapa, orange juice atau susu? Angkat tangan. Beberapa. Saudara dengar, saya meyakini kalau kita minum obat, lalu kita minum teh atau kopi, obat itu tidak bekerja. Larut katanya. Saya bukan saintis, tapi saya meyakini itu karena dikasih tahu orang tua. Kita juga tahu bahwa susu menetralisir racun. Oleh karena itu kalau kita minum obat, lalu minum susu, obat itu jadi netral, tidak bekerja, tidak ada efeknya. Berapa banyak Bapak Ibu yang punya keyakinan yang sama seperti saya? Angkat tangan. Oke, good. Akibatnya apa? Karena kita meyakini hal itu, setiap kali kita minum obat, kita nggak pakai susu, nggak pakai teh, nggak pakai kopi. Apapun yang jadi keyakinan kita akan termanifestasi lewat tindakan kita. Ada lagi, berapa banyak yang punya keyakinan nggak boleh gunting kuku malam-malam? Angkat tangan. Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Yang tidak gunting kuku malam-malam, angkat tangan. Aduh, yang jujur cuma satu. Yang benar nih, kalian memang paradigma baru hebat. Tapi rata-rata nggak mau gunting kuku malam-malam. Begitu ngambil gunting kuku, lihat jam. Wah, udah jam 6, udah jam 7 maghrib. Biasanya orang udah nggak mau gunting kuku. Kata nenek berbahaya. Gunting kuku malam-malam nanti ada tantan, ada momo katanya gitu. Padahal gini loh, zaman dulu nggak ada listrik. Kalau gunting kuku malam-malam bahaya, bisa kegunting dagingnya. Tapi kita meyakini malam nggak boleh gunting kuku. Apa yang diyakini akan nyata dalam tindakan. Lagi, kita ada yang mandi itu bentar, ada yang mandi itu lama. Yang meyakini mandi lama baru bersih, biasanya mandinya lama. Belum kesentuh semua tubuh tuh kayak belum bersih. Tapi ada orang yang punya keyakinan, udah kena air, udah bersih, dia mandi kayak flash, set, selesai. Ada yang saya dengar hamba Tuhan bisa mandi cuma berapa menit lalu keluar gak pakai anduk. Terus saya nanya gimana ngeringin badan, dia gini nih. Keren gak tuh? Nah, kalau kita pasti berasa aneh, mana kering, baju dipakai lembab-lembab. Tapi masing-masing orang punya keyakinan yang berbeda dan melakukannya dengan cara yang berbeda. Bisa ngerti? Nah, harusnya sama halnya dengan iman. Iman itu Anda letakkan di mana? Cara kerja pikiran manusia itu ada dua. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ternyata yang mendrive hidup kita itu adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar cuma 10% yang isinya ilmu pasti, logika, ya pengetahuan, ingatan jangka pendek dan analisa. Nah, makanya saya kalau kenalan sama orang suka lupa karena cuma di 10%. Pikiran sadar, namanya saya nggak inget, ya. Kemudian yang kedua, pikiran bawah sadar. Ini autopilotnya kita. Kita itu bisa pergi dari rumah ke tempat kerja sambil ngelamun nyampe. Ya, ngerti ya? Nah, kenapa? Karena disinilah hidup kita di drive. Isi alam bawah sadar kita, pikiran bawah sadar adalah ini. Keyakinan, keimanan, intuisi, emosi, perasaan, cara kita bangun hubungan sama orang, kebiasaan, keterikatan ya, addicted terhadap sesuatu, kekreativitasan, tahap pertumbuhan itu ditentukan di pikiran bawah sadar. Nah, firman Tuhan itu ada di mana dalam hidupmu? Kalau firman Tuhan merupakan keyakinan, sebuah hal yang Anda sangat percayai, keyakinan yang teguh,
bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang hakiki, yang satu-satunya harus jadi landasan hidupmu, maka hidupmu akan didrive oleh firman Tuhan. Pertimbangan hatimu dalam memutuskan apapun, menghadapi masalah apapun, engkau akan selalu ingat firman. Kalau firman itu jadi keyakinan, karena letaknya ada di pikiran bawah sadar. Orang yang beriman itu menghidupi firman. Banyak orang yang ngaku dia beriman, tapi dia nggak hidupi firman. Tahukah Anda bahwa tindakan kita setelah berdoa membuktikan iman kita? Orang yang beriman bukanlah orang yang sekedar berdoa. Kelihatannya dia percaya sama Tuhan, yang kayak dia berdoa. Tapi orang yang beriman adalah orang yang bertindak setelah berdoa. Saya ulangi bahwa perbuatan-perbuatan akan selalu mengikuti iman atau apapun yang kita yakini dengan sepenuh hati. Tindakan kita setelah berdoa yang menentukan jadi atau tidaknya doa kita. Karena tindakan kita yang seringkali membatalkan doa kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kata firman Tuhan. Yakobus 2 ayat 15 sampai 17. Mari kita baca sama-sama. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saya mau bilang ini, banyak orang Kristen yang berhenti sampai di sekedar ngomong doang. Ini arti firman Tuhan ini. Kita mengerti kebenaran bahwa kita harus saling mengasihi. Masalahnya, kasih itu harus nyata dalam tindakan, bukan cuma di mulut aja. Seperti layaknya seorang suami yang berkata kepada istrinya, I love you, tapi dia selingkuh terus. Saya kasih tahu, firman Tuhan ini sederhana mengajarkan kepada kita. Kita tahu kasih, tapi kita bilang sama orang yang membutuhkan, dia nggak punya uang, dia nggak punya pakaian, tapi kita bilang sama dia, jangan lupa pakai kain panas, jangan lupa makan yang kenyang ya. Tapi kita nggak bikin apa-apa. Orang Kristen banyak melakukan ini. Saya mau kasih tahu, iman tanpa perbuatan mati. Banyak orang yang ngaku dia dekat sama Tuhan. Saya mau bilang gini, orang yang benar-benar dekat sama Tuhan, itu berarti dia mendengar isi hati Tuhan. Dia ngerti kerinduan hati Tuhan. Tapi kalau kelakuannya dia nggak cinta jiwa-jiwa, dia nggak tahu apa yang Tuhan mau untuk jiwa-jiwa, saya ragu orang ini sebenarnya ngerti Tuhan. Saya harus ngomong bahwa banyak gereja yang kelihatannya luar biasa, tapi ketika urusannya dengan misi, semua mundur teratur. Semua fokus kepada agenda-agenda gereja membesarkan aset dan omset. Kalau orang itu benar-benar mendengarkan Tuhan, saya mau angkat cerita ini tentang Maria. Di ayat 39, ya. Marta mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40 bilang, sedang Marta sibuk sekali melayani. Orang baca ayat ini selalu menghakimi Marta. Selalu bilang Marta sibuk pelayanan. Jadi dong kayak Maria yang duduk diam dengerin suara Tuhan. Saya mau kasih tahu, kalau kita cuma berhenti jadi Kristen Maria, kita cuma jadi orang-orang yang cuma dengar firman tapi tidak melakukan. Kita perlu belajar jadi Marta, tidak hanya dengar tapi melakukan. Kita harus jadi Kristen Maria dan Marta. Karena Maria bicara soal iman dan Marta bicara soal perbuatan. Orang yang bilang, oh saya ini intim sama Tuhan, saya bisa dengar suara Tuhan, tapi dia lihat orang gak ada belas kasihan, keluarganya belum kenal Tuhan, dia juga gak pernah doakan, sama sesama pelit sekali. Saya mau kasih tahu, orang ini gak kenal kasih Tuhan. Orang yang ngerti hati Tuhan gak akan bisa untuk tidak menangis buat jiwa-jiwa. Karena isi hati Tuhan cuma satu. Dia cuma mau lihat orang diselamatkan.
Yesus datang cuma satu, buat nunjukin betapa Tuhan cinta sama dunia ini. Tapi kalau kita yang mengaku orang beriman, kita nggak cinta sama jiwa-jiwa, kita nggak cinta sama dunia ini, bahwa orang-orang ini perlu kenal Yesus. Saya mau kasih tahu, jangan-jangan kita nggak dekat sama Tuhan sama sekali. Orang yang beriman itu hidup takut akan Tuhan. Katakan amin. Tadi saya bilang, oh, iman itu sederhana, percaya Allah ada, sadar Tuhan bahasanya. Orang yang sadar Tuhan akan hidup takut akan Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen tidak takut Tuhan? Karena dia pikir dia tinggalin Tuhan di gereja hari Minggu. Senin sampai Sabtu dia jalani hidup dia dengan caranya sendiri, maunya sendiri, dengan penuh kejahatan, iri hati. Karena dia pikir Tuhan tidak tahu. Orang yang beriman sederhana begini, dia punya kesadaran akan Tuhan, bahwa Tuhan ada di mana-mana dan Tuhan melihat semuanya, bahkan sampai kedalaman hati kita. Orang yang beriman akan hidup takut akan Tuhan. Ibrani 11 ayat 24 berkata, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 25 sama-sama baca. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Lihat, karena iman Musa lebih senang menderita daripada menikmati kesenangan dosa. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saya mau tanya, berapa banyak orang Kristen zaman sekarang yang benar-benar punya komitmen, berketetapan untuk tidak menajiskan dirimu? Beberapa banyak kita orang Kristen yang ngaku percaya Tuhan, benar-benar ambil komitmen tidak menajiskan diri kita. Ngambil keputusan, aku harus menjaga kesucianku, aku harus jaga kekudusan hidupku. Yes, aku gak bahagia dalam rumah tanggaku, tapi aku gak mau selingkuh, karena aku tahu Tuhan tahu. Berapa banyak kita yang masih punya kesadaran itu? Orang yang beriman itu hidup takut akan Tuhan, dia jaga hidupnya. Dia gak ambil kesenangan dosa. Dia tahu itu enak, tapi dia gak ambil. Makanan raja menurut Anda enak gak? Tapi dia gak ambil. Mengapa sih seringkali kita doa dan doa kita gak dijawab Tuhan? Sederhana, dosa adalah penghambatnya. Saudara harus tahu dalam Yesaya 59 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita jaga hidup kita kudus, kita gak ambil perbuatan dosa. Herannya kita gak jaga hidup kita. Kita berbuat seolah-olah Tuhan gak tahu sama apa yang kita buat. Tapi kita tetap berdoa minta Tuhan tolong kita. Orang yang beriman selalu melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia percaya kepada firman. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara dengar baik, semua orang ingin dipromosi, katakan amin. Semua orang ingin naik gaji, katakan amin. Tapi masalahnya begini, doa tanpa tindakan itu mati. Karena iman bicara soal doa dan tindakan. Kita tahu Tuhan mau memberkati kita, katakan amin. Tapi masalahnya bagaimana cara kita menghidupi kehidupan kita. Bagaimana kita bekerja, kinerja kerja kita menentukan doa kita dijawab Tuhan atau tidak. Kalau pagi hari sebelum berangkat kerja Anda berdoa supaya Tuhan memberkati Anda hari itu. Berdoa supaya Tuhan mengirimkan
customer yang banyak pagi hari itu. Saya kasih tahu, Anda datang ke kantor jangan terlambat. Kerjalah yang jujur, jangan nipu orang. Anda pengen dipromosi, dengar, yang dipromosi adalah orang yang paling cakap dalam mengerjakan pekerjaannya. Kita sebagai pemimpin tidak mungkin ngangkat orang yang tidak becus apa-apa. Kita akan pilih yang paling sanggup mengerjakan yang terbanyak. Setuju? Seorang supervisor, dia harus bisa menolong orang-orang di bawahnya. Seorang manajer harus bisa menolong orang-orang yang di bawahnya lagi. Kita akan angkat orang yang paling skillful, paling capable, dan paling trustworthy. Kalau Anda ingin dipromosi sama Tuhan, berdoa saja tidak cukup, katakan amin. Orang yang beriman itu harus hidup jadi teladan. Kolose 3 ayat 22-24, kita baca sama-sama. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Orang yang beriman mempercayai bahwa upah itu datangnya dari Tuhan. Orang yang beriman justru melihat bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang yang beriman menaruh keyakinannya bahwa dia makan dari tangan Tuhan dan bukan makan dari tangan manusia. Justru kalau orang yang beriman, dia percaya, dia lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhanlah yang menentukan bagian yang jadi upahnya. Saya mau kasih tahu sama yang kerja, jangan taruh imanmu pada slip gajimu. Anda akan kecewa dan putus asa, kerja gak semangat. Tapi kalau Anda menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, engkau akan kerja sungguh-sungguh. Karena engkau tahu berkat itu datangnya dari Tuhan. Dia sanggup memberkati kita dari utara, selatan, timur, dan barat. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Jangan limit hidupmu dengan pemikiran logikamu. Orang yang beriman percaya Tuhan memperhitungkan segalanya. Kalau kita kerja sampai lembur, atasan nggak tahu dan bahkan mungkin kita nggak dapat bonus. Saya mau kasih tahu, tetap lakukan yang terbaik. Kamu kerja sudah yang terbaik, idemu paling kreatif, tapi tetap pemimpinmu yang dipuji waktu presentasi. Sebenarnya itu idemu. Jangan patah semangat. Saya kasih tahu, Tuhan tahu. Karena ketika kita terus lakukan yang terbaik, meski manusia tidak hargai, manusia tidak puji, manusia tidak kasih kita lebih, Tuhan menyediakan upah bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya. Saya dulu full time sama Jojo di gereja di Australia. Sorry, persembahan kasihnya kecil banget, cuma bisa lewatin minggu demi minggu. Tapi sejak kami nikah, waktu saya mau nikah sama Jojo, saya masih ingat konseling sama gembala. Saya bilang gini, tante, saya bilang sama Jojo, kalau mau nikah kami harus bisa cicil rumah. Biar kecil gak apa-apa, yang penting bisa punya rumah sendiri. Karena dari kecil saya ditinggal orang tua, saya mau punya keluarga. Dan itu bicara soal rumah. Saya bilang sama Jojo, kalau mau nikah sama saya harus bisa nyicil rumah. Saya gak masalah rumahnya cuma satu kamar saja, gak masalah. Gembala saya bilang gini, imanmu ketinggian. Kamu itu tahu tante waktu nikah sama om tinggal di kontrakan di gang kecil, becek kebanjiran. Saya ngomong gini, itu iman tante. Iman saya, suami saya sanggup belikan saya rumah. Kami kerja sama-sama. Tahu, saya dan Jojo itu kerja gak kenal day off. Dari muda. Jojo itu rajinnya luar biasa. Sementara full timer hari Senin day off, Jojo nggak day off. Jojo merintis cabang-cabang gereja. Dengan mobil sendiri, dengan bensin sendiri, tidak klaim ke gereja. Tiap hari Senin saya nemeni Jojo.
buka cabang di Kuolonggong. Hari Rabu malam pulang kantor, pergi buka cabang di Campbelltown, di luar kota, jauh. 1,5 jam sampai 3 jam keluar kota. Saya kasih tahu, upah itu datang dari Tuhan. Dari sejak kami nikah, kami sudah nyicil rumah. Sementara teman-teman lain masih ngekos, masih sewa apartemen, kami sejak nikah sudah punya rumah sendiri. Saya kasih tahu, doa itu nggak akan jadi kalau tindakanmu tidak menyertai. Contoh, saya pengen punya rumah. Masalahnya gini, tindakan saya gimana? Kalau malas kerja, kalau boros, gak bisa ngatur uang, ya gak bakal bisa beli rumah. Sampai ayam tumbuh gigi gak bakal beli rumah. Tapi karena saya meyakini saya harus punya rumah, saya kerja sungguh-sungguh. Saya gak hitung waktu, Senin sampai Minggu saya kerja. Kelihatannya bos saya menutup mata, gak pernah dapat uang lembur. Tapi Tuhan tidak buta dan dia tidak pernah terlelap. Berkat itu datang dari mana-mana, luar biasa. Saya kasih tahu, saya selalu diberkati dari muda. Tuhan itu keren. Saya kasih tahu, Tuhan itu luar biasa. Kalau kita kerja itu sungguh-sungguh sepenuh hati. Bukan cari pujian manusia, tapi kita kerja semuanya untuk Tuhan. Tuhan itu perhitungkan sampai sekecil-kecilnya, katakan amin. Iman tidak diskon kerja keras. Iman tidak membuat orang jadi malas. Ingat bahwa Tuhan itu tidak mandang orang. Kolose 3 ayat 25 berkata, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Orang Kristen itu mikir gini, kalau gua Kristen, kasih karunia tingkat tinggi. Kalau orang dunia kasih karunia gak punya. Sehingga banyak anak Tuhan yang kalau ngelamar kerja, bikin CV cuma 5. Lamaran kerja cuma 5, tapi ditumpangi tangan dan dipuasain semalam-malaman. Orang yang tidak kenal Yesus, saya mau kasih tahu, mereka juga percaya Tuhan. Tapi mereka tidak kenal kasih karunia. Bagi mereka ilmu logika, saya bikin CV banyak, kemungkinan lebih besar. Ya, dia tulis 100 CV. Semalam-malaman begadang demi bikin CV. Lalu dia ngaca, dia acting kayak jawabin interview. Harus meyakinkan pakai dasi meskipun bawahnya udah pakai kolor doang. Wah, dia gaya, dia rambutnya dijelin. Bagaimana cara confident menjawab ketika di interview. Saya mau tanya, kalau Anda yang nerima CV 2 orang ini, kira-kira yang mana Anda terima? Kalau saya pilih yang bukan Kristen tapi kerja keras. Banyak orang yang memanfaatkan kasih karunia. Tuhan itu Tuhan yang adil. Masa Tuhan tidak memberkati orang yang betul-betul bekerja keras? Tuhan tidak akan memberkati orang malas. Biarpun Anda doa nungging-nungging kayak sapi guling, gak bakal diberkati. Orang gak boleh mendiskon kerja keras dengan alasan saya beriman kepada Tuhan. Berkat tidak datang begitu saja. Oh, Tuhan sanggup luar biasa melipat kali gandakan berkatnya. Yes, saya setuju. Tapi Tuhan tidak pernah pengen kita jadi orang-orang malas. Kasih tahu sebelah kanan kirimu, jangan malas. Iman tidak diskon kerja keras. Yang kedua, orang beriman, tadi yang pertama melakukan menghidupi firman. Yang kedua, orang beriman tidak memanipulasi firman. Tahukah Anda bahwa iman itu menggenapi firman Tuhan? Katakan amin. Iman tidak memanipulasi firman Tuhan untuk kehendak kita sendiri, tapi iman menyatakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Yakobus 4 ayat 2c sampai ayat 3, kita baca sama-sama. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Banyak orang heran, mereka berdoa udah lama banget, tapi Tuhan gak jawab. Makanya dalam doa Bapa kami, Yesus diawali dengan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya gini, waktu kita berdoa minta apapun sama Tuhan, permohonan kita itu cuma himbauan. Tapi kembalikanlah semuanya kepada kehendak Tuhan yang terjadi buat kita. Yang mengerti katakan amin. Orang seringkali memanipulasi ayat-ayat firman Tuhan untuk semua yang dia inginkan. Waktu saya masih youth, masih remaja,
pernah diajarkan sama pendeta-pendeta bahwa kita boleh mengimani apapun, Tuhan pasti kasih sama kita. Kalau kita doa dengan penuh iman, pasti Tuhan kasih. Ayatnya Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dengar. Tuhan itu berfirmannya sama Musa bahwa setiap tanah yang dia pijak akan diberikan. Pertanyaan saya, apakah kamu dapat pewahyuan dari Tuhan hal yang sama? Kalau enggak, kamu ngutip-ngutip ayat, itu bukan iman. Itu namanya memanipulasi firman. Banyak orang setelah dikhotbahin pendeta kayak begitu zaman itu, lihat mobil Ferrari tumpang tangan, dalam nama Yesus akan menjadi milikku. Kalau sampai alarmnya bunyi, gue ketawain juga tuh orang. Yang bahaya, lihat mobil sport bagus, dalam nama Yesus aku berdoa jadi milikku. Saya mau tanya, kalau Tuhan benar-benar sembarangan menjawab doa, Tuhan kasih deh tuh Ferrari, lu sanggup gak bayar servisnya? Sanggup gak bayar pajaknya? STNK perlu perpanjang tiap tahun. Sanggup gak bayar asuransinya? Jangan ngocol deh. Makanya orang itu harus hidup berpadan dengan panggilan, tahu diri gitu loh. Panggilan kita gak semua jadi orang kaya raya. Kita gak semua dipanggil jadi orang miliuner. Jadi berpadanlah dengan panggilan itu. Kalau Tuhan jawab benar-benar dikasih, gak usah itu deh BMW seri 7. Pusing-pusing lu bayar servisnya. Bener gak? Kalau saya dikasih saya jual. Gak sanggup gue bayar asuransinya. Dengar baik. Lihat perempuan cantik tumpang tangan, dalam nama Yesus jadi istri saya. Lihat di TV Agnes Monica, dalam nama Yesus jadi pacar saya. Iman sembarangan. Saya kasih tahu, iman yang tidak didasari oleh pewahyuan firman Tuhan itu iman yang kosong. Iman yang sejati timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17 bilang begitu. Apa maksudnya? Firman Tuhan ada yang tertulis, ada yang merupakan pewahyuan. Kita dengar langsung Tuhan ngomong, baik lewat suara hati, pikiran, maupun banyak. Ada yang audible, saya bahas ini di mendengar suara Tuhan. Nah, iman yang tidak didasari oleh pewahyuan firman Tuhan adalah iman yang kosong atau ambisi pribadi yang menyesatkan dan memaksakan kehendak sendiri. Iman yang tidak didasari oleh rema atau pewahyuan adalah iman yang palsu. Tanpa pewahyuan dari Tuhan, hidup dan pelayanan kita dipimpin oleh ambisi pribadi dan dijalani dengan kekuatan sendiri. Kalau ada orang yang pelayanan lalu bilang saya lelah dengan semuanya, burn out, berarti Anda harus doa lagi. Iman itu enggak ngawur. Iman itu enggak nekat. Ada orang yang sakit, dia berdoa, darah Yesus menyembuhkan saya. Aku percaya dengan iman, aku enggak minum obat, aku sembuh. Berdoa dengan iman, enggak perlu dioperasi. Saya kasih tahu, tanpa didasari pewahyuan atau rema firman Tuhan, jangan coba-coba. Orang yang tidak mau berobat dan tidak mau minum obat sedang menipu dirinya sendiri. Dan saya kasih tahu, tanpa pewahyuan dan tanpa rema firman Tuhan, dan Anda berani tidak minum obat dan tidak mau operasi, saya jamin Anda mati. Jangan coba-coba. Banyak orang kecewa sama Tuhan karena mereka bertindak tanpa pengetahuan. Paling ngeri-ngeri sedap jadi hamba Tuhan tuh doain orang sakit. Dia hidup, dia sembuh, kita dipuji. Dia check out, kita dianggap mengutuk. Bayangin, saya paling ogah doain orang sakit kalau udah dipesan gini, Bu Heni, doain supaya mama sembuh. Saya bilang gini, saya bukan si penyembuh. Kita berdoa, minta kehendak Tuhan. Saya kasih tahu kalau disuruh doain orang, nih ketua-ketua home paling aman ngomong gini, Bapak, biar kehendakmu yang jadi. Sembuhkan, bilang kau mau sembuhkan. Kalaupun dia harus dipanggil, biarlah keluarga merelakan. Amin. Ya, itu dia. Iman yang dari Tuhan, lahir dari wahyu atau rema. Tuhan menyatakannya kepada kita sebagai kehendaknya, bukan kehendak kita. Yang mengerti katakan amin.
When there is vision, there will be provision. Sama halnya dengan pilihan hidup dan pelayanan. Tanpa pewahyuan dari Tuhan atau rema firman Tuhan, maka hidup dan pelayanan kita tidak didasari oleh iman. Visi yang dari Tuhan selalu disertai dengan penyediaan dari Tuhan. Kalau sampai kita sendiri jadi susah, maaf, kita bilang sama orang-orang, saya dapat visi dari Tuhan, tapi terus kita sendiri jadi susah, hidup kita tidak jadi berkat. Saya mohon begini, ujilah kembali, apakah semua yang kita lakukan ini dimulai dari mendengar Tuhan? Orang yang beriman itu tidak khawatir soal penghidupan. Yang mengerti katakan amin. Matius 6 ayat 31 sampai 33, baca sama-sama. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Hidup orang beriman itu tidak pernah khawatir soal penghidupan. Karena salah satu tanda kita menghidupi kehendak Tuhan, tidak hanya pelayanan kita disertai Tuhan, tapi hidup kita dipelihara Tuhan. Orang yang khawatir soal makan, minum, pakai, berarti dia tidak mengenal Allah. Yang jadi fokus kita harusnya, apakah hari ini kita sedang sibuk membangun kepentingan kerajaan sorga dan menjaga hidup kita dalam kebenaran atau tidak? Karena apabila kita lakukan kebenaran dan kita betul-betul hidup dalam kehendak Tuhan, saya percaya bukan hanya Dia mencukupi kebutuhan kita, tapi semuanya akan ditambahkan. Amin. Pertanyaan saya, kerajaan siapa yang sedang kita bangun? Kerajaan siapa yang kita sedang bangun? 4 menit terakhir saya mau kasih kesaksian. 13 tahun Tangan Pengharapan berdiri. Akhir tahun selalu menjadi krusial bagi saya, karena saya selalu mengambil waktu sungguh-sungguh berdoa, mencari kehendak Tuhan untuk apa yang Tangan Pengharapan harus lakukan di tahun berikutnya. Saya biasanya nggak mau pesta, nggak mau kumpul-kumpul, saya cuma mau sendiri saja. Dan saya bicara sama Tuhan. Dan listen, Tuhan itu setianya luar biasa. Dia yang memanggil kita, Dia setia. Tuhan selalu menyatakan apa yang Dia mau saya kerjakan tahun demi tahun. Dan sampai hari ini 13 tahun, firman-Nya tidak pernah gagal. Apapun yang Dia firmankan terjadi tahun itu juga. November 2018 lalu, Tuhan bicara sama saya di tengah-tengah saya pelayanan di sebuah gereja di Kelapa Gading. Sebelum pergi pelayanan, saya bilang gini sama Jojo, Jo, tahun 2019 kita jangan bikin asrama lagi. Soalnya asrama tuh memakan dana paling besar. Lebih baik feeding and learning center, secara jumlah dampaknya lebih banyak. Kemudian saya pergi pelayanan. Selesai khotbah, saya turun dari mimbar. Roh Kudus tanya gini, Henny, apa yang kamu mau lahirkan untuk Indonesia? Saya jawab, pemimpin Tuhan. Waktu saya jawab pemimpin, Tuhan langsung bilang gini, lahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia. Bangun 10 sekolah berasrama di Indonesia. Saya pulang pelayanan, kaki saya lemas, mulut saya seperti bisu. Saya pulang ke rumah tidak bisa ngomong. Saya hampiri suami saya dan berkata, karena tadi pagi saya baru bilang jangan bikin asrama lagi, ya. Saya bilang sama Jojo, Jo, tadi Tuhan ngomong, kita harus lahirin 1000 pemimpin buat Indonesia dan bangun 10 sekolah berasrama. Suami saya diam, karena dia selalu percaya apa yang Tuhan firmankan kepada saya, karena itu selalu jadi di depan mata dia. Saya masuk ke kamar mandi, dan kalau saya sudah stres, kamar mandi jadi tempat pelarian saya. Karena di situ saya tidak diganggu, saya nyalakan air kencang-kencang, saya nangis sama Tuhan. Saya nangis, saya bilang gini, Tuhan, saya mau jualan apa lagi? Ini saya, manusia tidak beriman di hadapan Anda. Orang yang berpikir bahwa semua yang dilakukannya atas hasil kerja keras sendiri. Saya bertobat hari itu. Saya minta ampun sama Tuhan. Sok banget lu Hen, lu pikir lu mau jalanin ini dengan jualan kaos? Gak akan bisa. Saya nangis sama Tuhan karena merasa lelah, ngerti ya?
Saya sama Jojo nih ngalamin banyak hal yang tidak bisa dibicarakan di mimbar ini. 10 gereja besar udah gak bolehin Jojo khotbah. Cuma gara-gara jualan kaos sama batik, bayangin. Padahal kita gak ngambil komisi sepeser pun, ya Tuhan tahu gitu loh. Kita cuma mau hidupi 5.000 anak di Indonesia, itu aja yang kita minta, dukungan dari jemaat. Karena kami gak punya gereja, kami gak punya bisnis, kami gak punya konglomerat, kami mesti gimana gitu loh. Kami gak suka minta-minta, dan inilah yang kami buat karya kami untuk Tuhan gitu loh. Tapi tetap saja orang salah paham, gak mau bantu, bahkan berniat stop support kami. Saya ini sudah lemah sekali di beberapa waktu gitu loh, ngelihat tingkah-tingkah hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Saya capek jualan kaos. Kalau mau dibilang lebih bergengsi jadi pendeta yang gak usah jualan lagi. Saya bilang, Tuhan, sekarang aja semua program yang jalan ini 850 juta tiap bulan. Kalau bangun sekolah bisa 1 miliar. Ini bangun 10 sekolah berasrama, belum bangunnya, belum ke depan kasih makan, gaji guru, kuliahin. Itu berapa? Aduh, gue gak sanggup lagi gitu. Saya nangis sama Tuhan. Saya mau saksikan ini. Saya benar-benar hidup karena anugerah. Hari ini sedang terbangun 5 sekolah berasrama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes. Dia keren, hidupi firman, dan yakini bahwa apa saja yang dia firmankan pasti terjadi dalam hidupmu. Dekatlah dengan Tuhan, jaga hidupmu, ambil komitmen sungguh-sungguh, jaga kesucianmu. Punyalah ketetapan, tidak menajiskan diri. Meskipun dosa itu kelihatan menyenangkan. Hiduplah hanya untuk Tuhan, dan alami Tuhan bekerja lewat hidup kita. Tuhan memberkati.